Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartanto, dalam hal ini sebagai Ketua Dewan Pembina IJB-NET. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, Bapak Rahmat Gobel, juga sebagai Dewan Pembina IJB-NET, Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Bapak Heri Ahmadi, juga Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi, dan juga para narasumber dan tamu-tamu yang saya hormati. Dan sesuai permintaan panitia, saya akan menyampaikan beberapa hal bagaimana kita bisa meningkatkan sinergi antara BRIN dengan IJB-NET untuk khususnya meningkatkan kerjasama bisnis Indonesia dan Jepang. Pertama, perlu saya sampaikan bahwa BRIN dibentuk dan didirikan pada 28 April 2021 dengan tujuan untuk memecahkan masalah fundamental riset dan inovasi di Indonesia, khususnya terkait dengan fenomena diecer-ecer, ya, di mana critical mass dari sumber daya riset, baik itu SDM, infrastruktur maupun anggaran itu sangat rendah. Di sisi yang lain, riset dan inovasi itu masih jauh didominasi oleh pemerintah. Kalau dilihat dari anggaran itu 80% riset dan inovasi itu masih didominasi oleh pemerintah, dan 20% sisanya itu dari swasta. Padahal kalau kita melihat best practices dan standar dari UNESCO secara global, itu harusnya dibalik. Nah, untuk itulah BRIN didirikan dan diharapkan bisa mengkonsolidasikan sumber daya riset, khususnya SDM unggul, infrastruktur, dan anggaran yang banyak selama ini ada di berbagai unit litbang, di kementerian dan lembaga, untuk dijadikan satu, dan memunculkan kekuatan baru sehingga kami bisa memberikan fasilitasi, menjadi enabler bagi berbagai pihak yang lain untuk masuk ke riset dan inovasi. Di lain sisi, seperti kita ketahui, sudah banyak sebenarnya regulasi pendorong yang bisa mendukung perkembangan riset dan inovasi di negara kita, baik dari sisi periset, di mana kita bisa memberikan royalti secara langsung kepada para periset kita. Di sisi yang lain, itu sudah ada insentif bagi para pelaku usaha dalam bentuk super tax deduction, juga ada insentif dorongan dalam bentuk regulasi terkait pengadaan yang terkait dengan riset dan inovasi, di mana ada berbagai kemudahan di dalamnya, juga regulasi pendorong dalam bentuk Inpres TKDN yang mewajibkan lokal konten, ya. Jadi lokal konten di semua produk-produk, ya, yang dihasilkan di Indonesia, serta juga telah dibuka dan didirikannya dana abadi riset, selain dana abadi penelitian dan juga dana abadi kebudayaan dan dana abadi perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah juga sudah menyelenggarakan manajemen talenta nasional, di mana fokus pada 3 hal, yaitu untuk bidang riset dan inovasi, yang dikelola oleh BRIN, kemudian untuk kebudayaan, seni budaya yang dikelola oleh Kemdikbudristek, dan untuk olahraga yang dikelola oleh Kemenpora. Untuk itu, BRIN akan memberikan insentif tambahan dalam bentuk infrastruktur riset terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Berbagai dukungan ini ditujukan agar BRIN mampu menjadi pengungkit. Yang pertama itu adalah pengungkit science-based policy, ya, di mana kebijakan pemerintah ke depan itu didorong untuk lebih berbasis pada kajian dan analisis ilmiah, berbasis pada bukti, berbasis pada data yang sahih, data yang akurat, ya, sehingga bisa diterima dan memiliki justifikasi yang sangat kuat di depan publik dan masyarakat kita. Yang kedua, BRIN juga diharapkan menjadi pengungkit riset dan inovasi itu sendiri, seperti tadi saya sampaikan di depan. Ya. Untuk itu, selain regulasi pendorong yang telah ada, kami menambahkan insentif, kemudahan
dalam bentuk open platform, ya, karena kita tadi saya sampaikan critical mass khususnya terkait dengan infrastruktur itu masih sangat rendah, padahal pelaku riset itu ada di mana-mana di berbagai lokasi di Indonesia. Untuk itulah kami membuka seluruh infrastruktur riset ini, ya, supaya bisa dipakai bersama, sehingga infrastruktur riset yang telah ada itu bisa lebih optimal, utilisasinya bisa lebih tinggi, mengurangi potensi idle. Di lain sisi, kita juga mampu memberikan akses bagi semua pihak, sehingga tidak ada lagi pihak yang tidak mampu melakukan suatu aktivitas riset dan inovasi akibat keterbatasan infrastruktur. Karena komponen utama riset itu selain SDM unggul, ya, juga adalah infrastruktur riset. Untuk itulah dengan open platform yang telah diinisiasi di BRIN pada saat ini, kami harap itu bisa sekaligus tidak hanya memfasilitasi seluruh pihak baik swasta maupun industri dan juga dosen dan mahasiswa, tetapi juga menjadi platform baru, menjadi wadah di mana seluruh pihak itu dapat berinteraksi. Karena dimulai dari interaksi itulah akan muncul kolaborasi. Dan justru kolaborasi inilah yang selama ini itu memang kita menghadapi kesulitan, ya, bagaimana menciptakan kolaborasi yang memudahkan, yang tidak merepotkan, ya, dan melalui open platform yang disediakan oleh BRIN, yang sebenarnya telah kita mulai di LIPI sejak 3 tahun yang lalu, itu mampu menjadi suatu platform di mana setiap orang dapat berinteraksi, dan untuk memulai kolaborasi itu menjadi lebih mudah. Dalam konteks swasta dan industri, perlu saya sampaikan bahwa BRIN dengan seluruh sumber daya yang ada, itu tidak semata ditujukan bagi para periset BRIN. Tetapi itu justru ditujukan untuk memudahkan, memfasilitasi, menjadi enabler bagi khususnya industri dan para pelaku usaha untuk bisa masuk ke aktivitas riset dan inovasi dengan lebih mudah. Karena justru itulah KPI, Key Performance Indicator dari BRIN dalam jangka panjang, yaitu meningkatnya kontribusi swasta di riset. Ya. Jadi bukan BRIN hanya untuk BRIN, ya, kalau para periset BRIN itu menjadi lebih baik, itu adalah sesuatu hal yang lumrah, ya, itu ada default, tetapi KPI BRIN yang sebenarnya itu adalah meningkatnya kontribusi swasta di riset. Sehingga pada saatnya Indonesia akan mampu sejajar dengan negara yang lain, di mana aktivitas riset itu 80% berasal dari pihak swasta dan 20% berasal dari pemerintah. Di sini berikutnya saya akan berikan beberapa contoh potensi kerjasama, ya, khususnya kerjasama bisnis, ya, yang melibatkan dunia bisnis antara Indonesia dan Jepang, meskipun mungkin tidak semua relevan dengan menjadi minat dari para pelaku usaha di Jepang, tetapi di sini saya sampaikan beberapa contoh untuk menjadi inspirasi bagaimana ke depan melalui IJB-Net kita bisa mengembangkan relasi baru, relasi B2B yang jauh lebih baik, yang jauh lebih setara, ya, dan memiliki relasi yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Ini contoh pertama adalah terkait dengan industri kendaraan listrik, electric vehicle. Ya, jadi fokus kami adalah tentu pengembangan electric vehicle di seluruh dunia itu sangat gencar. Dan sejujurnya Indonesia itu jauh ketinggalan dari sisi teknologi, tetapi kami tetap berusaha mencari celah. Mencari celah di mana kami dapat berkompetisi tanpa harus bersaing secara face to face dengan para pemain global yang sudah established selama ini. Untuk itulah kami mengeksplorasi potensi bisnis di setiap tahapan riset, kemudian menciptakan model bisnis baru yang memang sangat relevan dengan karakter lokal kita. Ya. Nah, sebagai contoh di sini, di BRIN kita memiliki beberapa grup riset yang melakukan riset mulai dari pengembangan baterai lithium, mulai dari bahan baku untuk baterai lithium, ya, sampai pengembangan baterai lithiumnya. Nah, kemudian kita lebih daripada kita berupaya mengembangkan mobil listrik seperti halnya para pemain global, ya,
kami mengembangkan yang kita sebut sebagai Autonomous Individual Mobile System. Ya. Mengapa ini perlu? Karena apabila kita mengembangkan mobil listrik seperti halnya pemain global, tentu kita harus berkompetisi secara face to face, dan tentu itu pasti berat. Di lain sisi, dengan mengembangkan IMS ini, kita bisa dalam tanda petik menghilirkan, mengkomersialisasikan, mengeksplorasi potensi bisnis di tahapan riset yang jauh lebih awal. Karena IMS ini hanya membutuhkan motor yang powernya itu cukup rendah, sehingga membutuhkan kapasitas baterai yang jauh lebih rendah. Di lain sisi, memiliki potensi riset, potensi kebaruan, invensi, dan inovasi yang sangat besar, karena kita kembangkan ini sebagai platform autonomous, ya, tetapi hanya untuk individual. Nah, mengapa kita berpikir bahwa ini bisa memiliki prospek bisnis yang bagus? Karena sebenarnya kita sudah memiliki niche marketnya. Ya, sebagai contoh yaitu kebun raya, kemudian berbagai science and technopark, ya, dengan kawasan yang sangat luas, di mana di dalamnya berpotensi kita dalam tanda petik kita paksa untuk memakai platform-platform transportasi yang lebih ramah lingkungan. Juga nanti ke depan di ibu kota negara baru di Kalimantan itu juga dicanangkan upaya untuk mengubah lifestyle, mengubah cara kita bergerak, berpindah, ya, cara bertransportasi dengan memakai platform yang jauh lebih ramah lingkungan. Ya, mungkin juga di kompleks-kompleks tertutup dan sebagainya. Nah, dengan niche market dan captive market yang sudah kita sediakan ini, kami bisa melihat bahwa ada potensi manufaktur lokal. Ya, kita bisa melisensikan sebagian teknologi ini ke manufaktur lokal, ya, untuk menjadi bisnis. Ya. Dan karena ini cukup kecil, sehingga dengan teknologi baterai yang ada saat ini pun, ini sudah cukup memiliki prospek yang baik, ya, secara hitung-hitungan bisnis dan memiliki nilai keekonomian yang cukup menjanjikan. Nah, tentu di sini kami bisa mengundang juga berbagai manufaktur global, khususnya dari Jepang, ya, sebagai pemasok komponen yang mungkin memang belum bisa diproduksi oleh kita sendiri di Indonesia. Nah, ini yang berikutnya, contoh berikutnya, meskipun ini mungkin belum begitu relevan bagi para pelaku usaha di Jepang, yaitu terkait dengan industri dirgantara. Ya. Jadi ini serupa dengan kasus mobil listrik tadi. Jadi kami juga akan fokus pada tipe-tipe pesawat yang berukuran kecil, ya, dengan memakai turboprop, ya, memakai baling-baling yang memang sangat sesuai untuk sebagian besar wilayah-wilayah khususnya yang berada di daerah-daerah yang terpencil, ya, antar pulau dan sebagainya. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, kami sudah mengembangkan N219 dan sudah mendapatkan Type Certificate, ya, mendapatkan TC, meskipun hanya dengan 10 penumpang, tetapi ini kami akan dorong untuk dipakai sebagai angkutan logistik, bukan sebagai angkutan penumpang, karena kita ketahui setelah pandemi ini kemungkinan besar angkutan penumpang akan jauh menurun, tetapi sebaliknya kebutuhan akan logistik itu jauh meningkat. Ya. Terlebih untuk pulau-pulau kecil, ya, yang ada banyak di berbagai belahan negara kita. Nah, ini model bisnisnya memang jauh lebih rumit karena terkait dengan pesawat. Jadi di sini kami merencanakan untuk membuat semacam special purpose company, SPC, ya, di mana SPC ini yang akan mengkonsolidasikan modal-modal yang kita miliki, baik itu desain maupun TC untuk N219, atau juga dengan PT RAI, ya, pihak swasta yang sudah memiliki desain untuk R80, dan juga BRIN, di mana BRIN akan memfasilitasi lab uji untuk riset lanjutnya dan juga tenaga-tenaga perisetnya. Nah, SPC ini yang kita harapkan akan menjadi mitra dari global manufacture, ya, di mana global manufacture inilah yang diharapkan bisa menjadi garda terdepan, menjadi gateway, ya, ke end customer kita. Ya.
Jadi ini memang model bisnis yang baru, tetapi ini yang sedang kita kembangkan bersama-sama dengan para mitra, sehingga kita bisa membentuk ekosistem bisnis terkait dengan pesawat dalam negeri, ya, khususnya yang berukuran kecil, ya, yang sebenarnya potensi market lokalnya itu sudah sangat tinggi. Nah, di lain sisi, kita tahu bahwa rekan-rekan kita di Jepang itu sangat memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap biodiversitas Indonesia, ya, karena Indonesia adalah salah satu mega biodiversity country, ya, yang memiliki biodiversitas kedua kalau untuk daratan di dunia dan bahkan pertama kalau digabung dengan laut, ya. Karena keragaman hayati kita itu memiliki potensi untuk dikerjasamakan, ya, karena tentu kita tidak mungkin mampu melakukan eksplorasi, inventarisasi, identifikasi, itu mungkin masih bisa sendiri, tapi begitu kita masuk ke aspek pemanfaatan, itu sebaiknya memang kita harus bekerja bersama dengan banyak pemain global yang lain, yang juga memiliki pengalaman, ya, yang sudah sangat maju, sehingga bisa mempercepat pemanfaatan biodiversitas kita untuk kemakmuran negara kita. Nah, secara khusus di sini, jadi sebagai contoh, kami akan memiliki armada kapal riset, ya. Dan armada kapal riset ini tentu tidak akan bisa kita pakai sendiri. Untuk itu kita membuka open call, ya, call for participation untuk pemakaian armada kapal riset, yang saya yakin itu banyak pihak di Jepang itu memiliki ketertarikan yang sangat tinggi. Dan tentu ini tidak hanya ditujukan bagi kebutuhan riset, tetapi juga bisa ditujukan bagi kebutuhan eksplorasi non-riset. Ya, termasuk di dalamnya adalah eksplorasi tambang dan minyak bumi dan gas. Kalau kita berbicara biodiversitas dan keanekaragaman hayati, jadi selama ini kita sudah memiliki koleksi, ya, banyak sekali koleksi, baik koleksi hidup, koleksi fisik dalam bentuk spesimen mati, ya, dan pada saat ini kita fokus bahwa seluruh koleksi itu harus kita lanjutkan sampai kita dapat mengekstraksi data digitalnya, baik itu berupa citra 3 dimensi, 2 dimensi, penampangnya, kemudian juga data molekulnya, ya, struktur DNA, genomik, struktur protein, maupun senyawa kimianya. Sehingga kita bisa melakukan berbagai potensi discovery melalui berbagai tool di bioinformatika. Ya. Jadi ini tentu akan menjadi potensi bisnis yang sangat menarik, ya, bagi berbagai pihak di luar negeri, ya. Dan BRIN, Indonesia melalui BRIN itu sangat terbuka untuk melakukan kerjasama yang setara, ya, dengan berbagai pihak, baik itu dari akademisi, lembaga akademis, maupun industri di berbagai negara. Dan untuk itu kami juga telah melengkapi, ya, berbagai infrastruktur riset kami, ya, dengan pilot plant, dengan animal PSL3, CPOP, CPOTP, ya, termasuk GMP, ya, fasilitas GMP untuk produksi terbatas, untuk keperluan uji klinis dan sebagainya. Nah, untuk industri obat, jadi khusus untuk industri obat, jadi perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa BRIN itu akan melakukan masuk ke ranah R&D industri, ya, karena dari pengalaman 2 tahun selama pandemi ini, yang hampir 2 tahun, itu ternyata kita sekarang bisa memahami bahwa teman-teman periset kita di berbagai kampus dan juga di BRIN sendiri itu umumnya berhenti di level kandidat, ya, riset berhenti di level kandidat, sedangkan teman-teman di industri itu biasanya berhenti sebelum proses produksi massal dengan GMP, ya. Sehingga proses uji klinis itu tidak ada yang termasuk di dalamnya uji praklinis itu tidak ada yang menangani. Itulah sebabnya tidaklah mengherankan mengapa banyak kandidat obat yang telah diriset oleh teman-teman kita itu tidak bisa sampai ke industri. Untuk itulah BRIN akan mencoba masuk ke R&D industri dengan menyiapkan berbagai infrastruktur terkait produksi GMP dan juga uji praklinis baik untuk
uji praklinis khususnya terhadap hewan, baik hewan kecil ya seperti mencit ataupun yang memerlukan hewan besar seperti makaka. Nah, ini akan merupakan kesempatan bagi farmasi-farmasi di luar negeri apabila ingin bekerja sama dengan BRIN ya, untuk menghilirkan berbagai kandidat obat khususnya yang berasal dari berbagai kekayaan alam, kekayaan hayati lokal kita. Dan ini yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan vaksin juga serupa, dan saya tahu bahwa Jepang juga sedang mengembangkan vaksin ya, dan kami sangat senang dan kami sekarang juga sedang berupaya untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak di Jepang, baik itu dari universitas maupun dari industri ya, untuk bisa bersama-sama khususnya melakukan R&D industri ya, karena vaksin ini tahapannya jauh lebih panjang daripada obat dan memiliki potensi kegagalan yang cukup tinggi di semua tahapan itu. Sehingga kalau kita melakukannya bersama-sama tentu akan bisa meminimalisir risiko dan tentu saja bisa meningkatkan potensi keberhasilan dari pengembangan vaksin yang saat ini sedang dilakukan baik di Jepang maupun di Indonesia. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman di IJB-Net. Semoga di hari ulang tahun yang ketiga pada tahun ini, IJB-Net semakin bisa berkiprah dan berkontribusi bagi kerjasama bisnis di antara Jepang dan Indonesia, dan lebih khusus lagi kalau bisa melibatkan para periset komunitas akademis di kedua negara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Thank you for introduction. My name is Fumio Kojima from Waseda University and Denso. At first, congratulations on the third anniversary of IJB-Net. And thank you very much for the opportunity to introduce our collaboration activity with IJB-Net. I would like to introduce the effort working together to popularize Japanese style manufacturing, namely Monozukuri, for working together with making Indonesia 4.0. From now, I want to use a presentation. First of all, I would like to briefly introduce my background and my relationship with Indonesia. I joined Denso in 1979 and developed various automation systems, especially lean production. In 1999, Dr. Sioto, chairman of IJB-Net, joined Denso and started working together in my department. This is the first connection to Indonesia for me. After that, I moved to ASMO, which produced the automotive motors, and worked as the management director for production management. ASMO has positioned Indonesia as a global export base, so I have set up fully automated systems to enhance export competitiveness from Indonesia. In 2014, I returned Denso again and have started education at Waseda University. Since then, my main mission is knowledge transfer outside Denso based on my experience about Monozukuri. One of them is REMI 4.0 with IJB-Net. From now, I would like to introduce about REMI 4.0 activities.
The REMI 4.0 is a collaboration project with JICA promoting business expansion of Japanese SMEs to develop countries. This business promoters are Lexa Research, responsible for the digital engineering, and Fuso Machinery Works, responsible for the automation system integration. For their promotion, human resource development for Monozukuri is positioned as an important activity. This is the reason why REMI 4.0 project has started. In 2019, in December, we started the project as a feasibility study. Monozukuri education has been tried for both industries and schools, and well evaluated from Indonesian government. So the next step has just started in this June as a verification survey to make a prospect for Indonesian business promotion with Monozukuri education. Regarding to this education, it may be expected to proceed project phase if evaluated. Here is a brief introduction of project members. Lexa Research, So Machinery Works, and some project specialists are promoting overall this project. Dr. Nakamura, chairman of the Lexa Research, will serve as project leader. In addition, to focus on Monozukuri education, Monozukuri authorities from Japanese university have joined. They are educating various fields such as lean production, automation, and digital engineering. They have also much experience in working or consulting for Japanese companies. This is expected for realize qualified practical education. Now, we explain about our Monozukuri education especially. At first, I explain how REMI 4.0 contribute to MY4. MY4 is aiming at increasing the added value and creating competitiveness by utilizing the digital tools in five major industry sectors, as you well know. For achieving this goal, human resource development focusing on digital tools is also important. In our project, we also focus on how to handle digital tools to gain benefit, to build up excellent factories, especially insisting on Japanese lean Monozukuri method leading for global competitiveness. That is, integration of fact and how should be integrated to be a key of MY4. So we insist on the REMI 4.0, including the education. I want to explain why Indonesian industries can be survived by REMI 4.0 from the viewpoint of management. In order to gain fruitful benefit by reasonable investment, the balance between what and how is very important, as you understand. Typical 4IR activities are often focused on what. So expected benefit is difficult to follow up timely. This results from poor consideration about how. It is very important synchronizing what and how from management view. Moreover, even if final goals can be seen, it is essential for manufacturer by continuously step-by-step activities. It enables leveled investment and increases benefit. You will reach the goal finally through the continuous operation.
Step-by-step activity is also important for human development. For associate, starting with a small business process by themselves and continuing to raise up motivation with create highly capable associate. So LEMI 4.0 education consists of well-balanced education curriculum between what and how for industrial management. What kind of education LEMI 4.0 focus on? This chart shows the basic framework. We are focusing on lean management, operation, and engineering through the manufacturing life cycle consistently. All the lectures and exercises are designed based on this framework. First of all, the basic is lean manufacturing. We will create an efficient manufacturing system by eliminating muda as a manual operation. For higher productivity, automation will be considered. Automation also aims lean automation without muda and non-value operation based on low-cost automations such as Karakuri and so on. At the operation phase, it is important to keep the system efficiency called OEE. For higher OEE, we must eliminate muda also based on TPM method, which indicate how to maintain and manage lean systems from the viewpoint of machine, especially. Furthermore, positive usage of advanced digital engineering tools and methods such as simulation and IoT are also important now for competitiveness. That is very balanced what and how education is prepared after LEMI 4.0. We are still preparing a new test bed for better exercise. Let's take a look of our preparation. In our exercise, we assembled this bottle cap by hand and put it cap by automation machine. At first, lean basic method are trained by assembling the bottle cap by manual. Various lean methods such as measuring performance, analyzing data, finding out muda, and coordinating Kaizen items are trained completely as basics. From the various Kaizen proposals are considered, confirmed Kaizen effect, trainees are requested to reduce the number of workers by one person by low cost. Next, lean manufacturing method can also be applied for automation. In LEMI 4.0, low-cost automation named LCA is applied for Kaizen activities by utilizing Karakuri and so on. In the automated system, system efficiency Kaizen is trained. This test bed designed as low OEE by setting troubles, how to measure and analyze current OEE, and how to improve OEE are trained through exercise. OEE data can also automatically collected by IoT for quick action. For example, if defective products come out, how to analyze and improve OEE in detail using IoT system. This is a simple example of our test bed. Our training are still on the way. 2 courses are planned for industries and schools. Last year, feasibility study has been finished by 3 times, training at Chikaran Technopark, twice for automobile-related industries, engineers, and once for school teachers. Even in insufficient exercise situation, our education has been well evaluated as a practical MI4 approach fitting to industry needs. And from June,
verification survey has started preparation with full equipped with new test bed aiming at for the ideal education for industries and schools. For verification survey, I will explain later. This photo is a status of feasibility study conducted under Chikaran Technopark. A lot of people participated in opening ceremony. Since education was done in the middle of the COVID-19, we must take various measures against COVID. From Japan, every lectures and exercise must be carried out online. Here shows exercise photos with a great support of local teaching assistant members. In the verification survey, new test bed is a key for the confirming the value of REMI 4.0. Two systems are manufactured in Japan, so machine works for industries and education and school education both. For schools, test bed has been set up at STMI already. Education preparation are underway. Training for teaching assistant has been done. School will be started from next week as 10 days course for 20 students. The Minister of Industry also participated in the opening ceremony, and the appearance was presented on TV news. The great expectations of Indonesian has been felt. For industries, test bed has been decided to set up in the Digital Innovation and Capability Center, which can be said to be a symbol of MI4. Test bed will be set up as soon as the facility completed. In this way, REMI 4.0 is becoming good symbol for Indonesia and Japan Monozukuri cooperation. This is the original of Industry 4.0 positioning from Germany. We accept MY4 will finally create a competitive manufacturing industries by step-by-step approach through human resource development also. Our REMI 4.0 project will be happy to have a role of taking a root in Indonesia through the lean manufacturing that Japan has cultivated along with new digital technologies. For this goal, I'll continue to work together with IJBNet for Indonesia-Japan Monozukuri Cooperation. This is the end of the announcement of our effort. Thank you for your kind attention. Terima kasih. Thank you. Thank you.